萧家、萧炎。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tes selanjutnya disebut kontrol spiritual. Tetua Cheng tersenyum saat dia melihat para kandidat. Setelah itu, dia mengeluarkan manik logam hitam gelap dari cincin penyimpanannya. Permukaan manik logam sangat halus. Selain itu tidak mengandung kilau sedikit pun. Warna hitam pekat membuatnya agak berat. Ini adalah manik yang telah dibentuk dari logam spiritual. Ini disebut manik pengujian jiwa. Jika benda ini dipegang dengan tangan, itu akan tampak sangat ringan. Namun, itu akan tampak sangat berat bagi jiwa seseorang. Saat tes kontrol spiritual ini dimulai, banyak dari manik-manik pengujian jiwa ini akan menyebar turun dari langit-langit. Anda diminta untuk tidak menggunakan douki. Sebaliknya, Anda akan menggunakan kekuatan spiritual Anda sendiri untuk mendukung mereka. Orang yang mengambil paling banyak manik-manik, pengujian jiwa berakhir akan berada di segmen teratas dari tes ini. Peringkat akan ditentukan berdasarkan jumlah manik yang diterima. Tetua Cheng melirik Cao Ying ketika dia berbicara sampai titik ini. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, rekor tes kontrol spiritual seseorang ini juga ditetapkan oleh Cao Ying. Saat itu, dia telah mengambil 89 manik. Rekor ini belum dipecahkan sekarang. Banyak mata dari sekitar aula segera berkumpul di Xiao Yan ketika mereka mendengar kata-kata Tetua Cheng. Mereka benar-benar ingin tahu apakah orang muda bernama Xiao Yan ini akan mampu memecahkan semua catatan yang ditinggalkan oleh Cao Ying saat itu. Orang-orang ini benar-benar melebih-lebihkan orang ini. Sebelumnya, itu pasti keberuntungannya yang memungkinkan dia untuk mendapatkan hasil seperti itu. Sudut mulut Cao dan bergetar saat dia mendengus dingin. Cao Ying meliriknya dan dengan santai berkata, Xiao Yan ini memang seseorang dengan kemampuan, dan dia tidak bergantung pada keberuntungan. Saya benar-benar ingin melihat hasil seperti apa yang akan dia dapatkan selama tes kontrol spiritual ini. Besarnya nilai jiwa mewakili apakah kekuatan spiritual seorang alkemis kuat. Namun, seorang alkemis sejati tidak hanya melihat kekuatan jiwa mereka. Jika seseorang ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, seseorang akan memerlukan tingkat kontrol yang sangat lincah dan tinggi atas kekuatan spiritual mereka. Jika tidak, itu akan menjadi mirip dengan menggunakan palu besar untuk menghancurkan telur. Ada banyak kekuatan, tetapi telur juga akan berubah menjadi berkeping-keping. Hanya seseorang dengan kekuatan spiritual yang kuat dan sangat akrab dengan kontrol spiritualnya yang bisa benar-benar disebut alkemis. Bagaimana itu? Apakah Anda siap? Tetua Cheng tersenyum pada kelompok Xiao Yan dan bertanya. Kelompok itu perlahan mengangguk setelah mendengar pertanyaannya. Kekuatan spiritual mereka perlahan-lahan menggelegak dari titik di antara alis mereka, siap meletus kapan saja. Pertama-tama saya akan mengingatkan semua orang. Tidak memiliki harapan sia-sia untuk sepenuhnya menerima semuanya sekaligus. Menghamburkan kekuatan spiritual Anda adalah tindakan yang sangat bodoh dalam tes semacam ini. Tetua Cheng dengan serius mengingatkan. Setelah itu, dia berbalik dan dengan cepat pindah. Pada saat yang sama, lubang hitam gelap yang padat terungkap di langit-langit. Sesaat kemudian, manik-manik logam hitam gelap mengalir turun dari langit-langit seperti badai. Swoos-swoos. Kelompok Xiao Yan mulai secara refleks menghindarinya saat mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang datang turun seperti badai. Setelah itu, mereka mempertahankan jarak satu sama lain,
sementara pikiran melewati hati mereka. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat mengalir keluar dari antara alis mereka. Karena pengingat tetua Cheng sebelumnya, Xiao Yan tidak menyebarkan kekuatan spiritualnya ke dalam bentuk bersih. Sebaliknya, ia mengumpulkannya menjadi tangan tak terlihat yang meraih jiwa pengujian, manik-manik hitam yang padat dengan kecepatan seperti kilat. Tentu saja, mungkin menggunakan kata patuh lebih tepat karena tangan besar yang tidak terlihat itu tidak secara acak mengambil alih. Sebaliknya, ia menemukan targetnya sebelum dua jari tak terlihat dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu, manik-manik itu akan terus terjepit di antara dua jari spiritual. Ini memang sangat berat. Xiao Yan menggigil di dalam hatinya ketika dia merasakan berat barang ini. Matanya dengan cepat menyapu, hanya untuk melihat Bai Ying dan Qiu Ju menghindari manik-manik pengujian jiwa yang menghancurkan dengan cara yang agak menyedihkan. Kekuatan spiritual yang menyebar di atas kepala mereka tidak memperlambat manik-manik pengujian jiwa bahkan sedikit pun. Sebaliknya, manik-manik menembus melalui kekuatan spiritual mereka. Jelas, ini karena kekuatan spiritual mereka yang terlalu tersebar. Selain kedua orang ini, situasi Cao Xiu dan Dan Xuan secara signifikan lebih baik. Meskipun mereka tampak berputar-putar karena ini adalah pertama kalinya mereka dengan cepat beradaptasi dengan tantangan. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan kekuatan spiritual mereka bersama. Setelah itu, mereka tidak bertindak rakus karena mereka menerima jatuh manik-manik pengujian jiwa dari langit satu persatu. Setelah Xiao Yan telah menerima manik pengujian jiwa yang pertama, dia jelas terlihat jauh lebih tenang. Dia juga memahami berat dan keunikan manik pengujian jiwa ini. Segera, sebuah pikiran melewati hatinya. Tangan spiritual besar melesat keluar, membawa suara angin yang rendah dan dalam. Satu persatu, manik-manik jiwa yang hitam gelap terus-menerus disambar oleh tangannya sebelum mereka dengan lembut digantung di sampingnya. 1 manik, 2 manik, 3 manik, 4 manik. Semua mata di dalam aula menjadi cemas ketika mereka melihat manik-manik pengujian jiwa yang terus ditambahkan ke lingkaran manik berwarna hitam di sekitar tubuh Xiao Yan. Banyak tatapan dalam aula besar menjadi cemas karena mereka diam-diam menghitung jumlah manik-manik pengujian jiwa di dalam hati mereka. 43, 44. Sementara manik pengujian jiwa terus-menerus ditambahkan ke daerah sekitar Xiao Yan, Qiu Qi dan Bai Ying tidak punya pilihan selain untuk mundur karena jiwa mereka tidak mampu menahan beban berat. Ketika mereka mengundurkan diri, total 31 dan 43 manik pengujian jiwa tetap tergantung di depan mereka. Cao Xiu juga tidak berdaya mundur segera setelah Qiu Qi dan Bai Ying melakukannya. Ada 56 manik jiwa pengujian ditangguhkan di depannya. Hanya Xiao Yan dan Dan Xuan yang masih bertahan setelah Cao Xiu mengundurkan diri. Namun, ekspresi Dan Xuan secara bertahap menjadi sedikit merah seiring jajaran pengujian jiwa terus turun. Nafasnya juga perlahan menjadi lebih kuat. Setelah bertahan selama beberapa menit, Dan Xuan akhirnya menghembuskannya untuk waktu yang lama. Dia melirik manik pengujian jiwa yang tergantung di depannya. Ada 66 dari mereka. Napas dihembuskan dari mulutnya. Dan Xuan juga merasakan bahwa dia telah melepaskan kekuatan spiritualnya sampai batasnya. Pada saat ini, setiap manik-manik pengujian jiwa tambahan akan menjadi jerami terakhir yang akan menyebabkan unta runtuh. Hati Dan Xuan rileks dan kekuatan spiritualnya tersebar. Manik-manik pengujian jiwa mengambang di depannya tampaknya telah segera kehilangan dukungan mereka karena mereka mengeluarkan suara bunyi yang jelas sementara jatuh satu persatu ke tanah. Xiao Yan tersenyum ketika Dan Xuan secara otomatis mengakui kekalahan. Dia berhenti terus menangkap manik pengujian jiwa. Jarinya lembut mengusap banyak manik pengujian jiwa di depannya. Setelah itu, manik-manik pengujian jiwa mulai berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi, memancarkan desir, angin liar.
93. Terima kasih karena mudah pada saya. Xiao Yan menekan jarinya dengan lembut dan manik-manik yang berputar perlahan berhenti. Dia menjentikkan jarinya dan banyak manik-manik pengujian jiwa jatuh. Segera, dia menangkupkan tangannya ke Dan Xuan dan sisanya. Dia tersenyum dan berterima kasih kepada mereka. Dan Xuan dan para pesaing lainnya hanya bisa tertawa pahit di wajah senyum Xiao Yan. Dari cara Xiao Yan yang santai, sudah jelas bahwa dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun ini adalah kasusnya, hasil yang dia peroleh telah memecahkan rekor yang dibuat oleh Cao Ying. Wajah Bai Ying berwarna hijau. Namun, dia tidak lagi berani berbicara kata-kata mengejek. Kinerja Xiao yang selama 2 putaran tes sudah membuatnya mengerti dengan jelas bahwa kekuatan Xiao yang memang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan dengannya. Setelah manik pengujian jiwa sekitar Xiao yang jatuh ke tanah, tepuk tangan meriah segera terdengar di aula besar. Kinerja Xiao yang selama 2 putaran ini membuat semua orang tahu bahwa klan Ye telah diselamatkan. Sudut mulut Cao Ying terangkat di tengah tepuk tangan ini. Matanya yang cantik mengamati punggungnya yang agak kurus. Rasa panas yang berapi-api muncul di matanya. Selama bertahun-tahun ini, gadis kecil dari klan Dan Chen adalah satu-satunya orang yang secara serius dia lihat sebagai lawan di antara para alkemis di generasinya. Sekarang, mungkin ada orang muda tambahan bernama Xiao Yan. Tetua Cheng tersenyum sambil menonton Xiao Yan. Ada ekspresi puas yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. 93 manik, 4 manik lebih dari jumlah yang dicengkeram Cao Ying waktu itu. Selain itu, dari tampilan Xiao Yan yang tampak santai, sudah jelas bahwa dia telah melakukannya dengan santai dan belum melakukan semua usahanya. Tidak buruk. Tidak buruk. Tetua Cheng terus-menerus mengucapkan 2 kata tidak buruk. Ketika seseorang mencapai tingkat ini, seseorang akan kurang peduli tentang kekuatan atau apapun. Dia suka melihat semakin banyak orang muda yang luar biasa muncul di dalam Pil Tower karena hanya melalui anggota generasi yang lebih muda akan keaktifan dan potensi dari Pil Tower dijamin. Xiao Yan masih tetap pertama di segmen kedua ini. Dan Xuan berada di urutan kedua sementara Cao Xiu ketiga. Ye Zong dan Xin Lan dari kursi klan Ye mengungkapkan senyum yang lebih padat di wajah mereka ketika mereka mendengar pengumuman Tetua Cheng dari arena. Kinerja Xiao yang telah benar-benar melampaui harapan mereka dari awal. Dalam 5 tes klan besar ini, Xiao yang benar-benar membiarkan mereka tahu apa yang disebut dominasi. Tetua Cheng di arena membelai jenggotnya dan berbicara dengan seringai. Kekuatan spiritual adalah dasar dari seorang alkemis. Namun, tes kami ini hanya bermaksud untuk menguji jiwa seseorang, tetapi juga membutuhkan seseorang untuk menampilkan serangan spiritual. Bagaimanapun, ini adalah salah satu metode penyerangan yang cukup bagus dari seorang alkemis. Tes terakhir sangat sederhana. Kelima dari Anda akan memasuki lingkaran ini dan menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk bertarung satu sama lain. Orang terakhir yang tersisa di lingkaran adalah pemenang. Tetua Cheng menunjuk pada lingkaran merah setinggi 100 kaki saat dia menyatakan dengan senyuman. Kelima dari mereka mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mereka baru saja akan memasuki lingkaran ketika tawa yang indah tiba-tiba terdengar di aula. Tetua Cheng, klan Cao ingin menempatkan pemain pengganti di tengah jalan. Bolehkah saya tahu apakah kami diizinkan untuk melakukannya? Semua tatapan di aula besar itu berbalik dan akhirnya berhenti di kursi Cao Ying yang memikat. Lekuk tubuhnya terlihat jelas ketika dia meletakkan tangannya di atas meja dan menyandarkan tubuh indahnya ke depan. Tetua Cheng terkejut. Dia mulai sedikit mengerutkan kening. Hahaha, Tetua Cheng. Menurut aturan, klan yang memenangkan kompetisi terakhir memiliki hak untuk 1 pengganti. Bersantai, saya tidak akan mencoba sesuatu yang lucu.
Hanya saja tangan saya gatal dan ingin mencobanya. Selain itu, Anda juga dapat memperlakukannya seolah-olah klan Chow telah menyerah, sehingga Anda dapat menghilangkan klan Chow. Itu tidak akan mempengaruhi hasil tes. Apa yang kamu katakan? Cao Ying meringkuk sedikit tersenyum. Pertanyaan lembutnya jelas ditujukan pada Xiao Yan.